Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah Azahra dengan NIM 1901692 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang morfem pada mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian morfem. Morfem adalah unit terkecil dari bahasa yang memiliki arti. Morfem tidak dapat dibagi menjadi bentuk yang lebih kecil lagi. Dalam bahasa Inggris, morfem berfungsi untuk membedakan jamak, membedakan masa lalu, dan sebagainya. Materi yang kedua yaitu wujud morfem bahasa Indonesia. Wujud morfem bahasa Indonesia ada 5. Yang pertama yaitu morfem-morfem yang terdiri dari fonem-fonem atau urutan fonem-fonem. Yang kedua, morfem-morfem yang tidak cukup terdiri atas urutan fonem-fonem segmen saja, melainkan harus ada tambahan fonem-fonem prosodi atau tekanan, sehingga maknanya akan menjadi jelas. Wujud yang ketiga yaitu morfem-morfem yang terdiri atas fonem-fonem prosodi bersama-sama atas fonem segmen saja dan fonem prosodi panjang. Wujud yang keempat yaitu gabungan fonem-fonem prosodi dan keprosodian atau intonasi dan lagu kalimat. Pada umumnya, fonem-fonem yang dipakai ialah nada yang digabung dengan persendian. Wujud morfem yang kelima yaitu morfem terwujud, yaitu apabila hanya bermanifestasikan kosong. Materi yang ketiga yaitu klasifikasi morfem. Dalam kajian morfologi, morfem dibedakan menjadi beberapa bagian kriteria, yaitu yang pertama, morfem bebas dan morfem terikat. Yang pertama yaitu morfem bebas. Morfem bebas adalah morfem yang tanpa ada keterkaitan dengan fonem lain dapat langsung digunakan dalam penuturan, di mana morfem bebas ini berupa morfem dasar. Contohnya itu pulang, pergi, makan, minum. Sedangkan morfem terikat atau morfem tak bebas adalah morfem yang harus terlebih dahulu bergabung dengan morfem lain untuk dapat digunakan dalam penuturan. Adapun contoh dari morfem terikat ini yaitu pada kata temu terlebih dahulu digabung dengan morfem lain seperti morfem ber, maka akan menjadi bertemu. Klasifikasi yang kedua yaitu morfem utuh dan morfem terbagi. Morfem utuh adalah morfem yang secara fisik merupakan satu kesatuan yang utuh, yang termasuk morfem utuh yaitu semua morfem dasar, baik bebas maupun terikat. Sedangkan morfem terbagi adalah morfem yang secara fisik terbagi atau disisipi morfem lain. Yang termasuk morfem terbagi yaitu semua konfiks seperti p-an, k-an, dan per-an. Namun, ada konfiks yang bukan merupakan morfem terbagi, misalnya bentuk ber-an, ada yang berupa konfiks dan ada pula yang bukan. Klasifikasi morfem yang ketiga yaitu morfem segmental dan morfem suprasegmental. Morfem segmental adalah morfem yang dibentuk oleh fonem-fonem segmental, yaitu morfem yang berupa bunyi dan dapat disegmentasikan. Sedangkan morfem suprasegmental adalah morfem yang terbentuk dari nada, tekanan, durasi, dan intonasi. Klasifikasi morfem yang keempat yaitu morfem beralomorf 0 atau 0. Morfem beralomorf 0 atau 0 yaitu morfem yang salah satu alomorfnya tidak terwujud bunyi segmental maupun berupa prosodi atau unsur suprasegmental, melainkan berupa kekosongan. Klasifikasi morfem yang kelima yaitu morfem bermakna leksikal dan tidak bermakna leksikal. Morfem bermakna leksikal adalah morfem yang di dalam dirinya secara inheren telah memiliki makna. Semua morfem dasar bebas termasuk dalam morfem bermakna leksikal. Contohnya makan, pulang, pergi, minum. Sedangkan morfem tidak bermakna leksikal adalah morfem yang tidak mempunyai makna. Morfem ini baru mempunyai makna jika digabungkan dengan morfem lain dalam suatu proses morfologi. Yang biasa dimaksud dengan morfem tak bermakna leksikal ini adalah morfem-morfem afiks seperti ber, me, ter, dan lain-lain. Materi morfem yang keempat yaitu prinsip morfem. Prinsip-prinsip pengenalan morfem meliputi 3 prinsip utama dan 3 prinsip tambahan. Prinsip yang pertama yaitu bentuk-bentuk yang berulang atau sama yang mempunyai pengertian yang sama termasuk morfem yang sama. Contohnya di daerah, di sana. Maksudnya itu daerah, sana adalah morfem. Bentuk di
memiliki arti yang sama, yaitu menunjukkan tempat. Di daerah berarti menunjukkan di suatu daerah, sedangkan di sana berarti menunjukkan tempat yang dituju. Prinsip yang kedua yaitu bentuk-bentuk yang mirip susunan fonem-fonemnya yang mempunyai pengertian yang sama, termasuk morfem yang sama, apabila perbedaan-perbedaan itu dapat diterangkan secara fonologi. Prinsip yang ketiga yaitu bentuk-bentuk yang berbeda susunan fonem-fonemnya yang perbedaan-perbedaannya tidak dapat diterangkan secara fonologis, masih bisa dianggap sebagai morfem yang sama, asal perbedaan-perbedaan itu bisa diterangkan secara morfologi. Contohnya itu berbaring, berbaring, bersua, bersua, bertemu. Maksudnya yaitu terdapat morf yang berupa bentuk dasar yaitu pada kata berbaring berarti baring, kemudian bersua, sua, bertemu, temu. Baiklah, hanya sekian materi morfem yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.